Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Nur Reza Sensei. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait pembelajaran dan tugas. Terima kasih yang sudah respect dari awal mengikuti pembelajaran, kemudian mengumpulkan tugas, kemudian yang kedua itu tentang proses pengumpulan tugas terakhir. Tugas terakhir yang bulan ini tentang aktivitas ritmik. Banyak beberapa yang WA saya, kemudian nanya, pertanyaannya sama, makanya sekarang saya jawab. Jadi biar saya nggak berulang-ulang menjawab. Terkait mekanisme pengiriman, kemudian proses pembuatan videonya. Saya paham kalian dalam pembelajaran PJJ ini mungkin terbebani dengan banyak tugas dari map-map lain juga dan deadline. Maka dari itu untuk mapel pembelajaran Jaskes ya, tugas dari awal itu yang pertama itu kebugaran, teori, kemudian ada praktek. Kemudian yang kedua itu ada pemain bola besar, teori, praktek. Dan yang ketiga ini tentang aktivitas ritmik, teori, praktek. Sebenarnya kalau misal seandainya dari kemarin itu ada tugas teori, kemudian ada tugas praktek. Nah, kayak contohnya kayak pas tugas awal tuh pembelajaran kebugaran, kan ada tugas teori, ada tugas praktek. Kemudian yang selanjutnya itu ada tugas yang tugas teorinya nggak ada, langsung tugas praktek. Itu sebenarnya pada saat praktek, tugas praktek di video itu saya nilai tugas teorinya itu dari proses videonya ya, dari proses videonya, proses. Jadi karena nilai K3 dan K4 itu harus selalu beriringan. Jadi kalau misal seandainya ada nilai teori juga pasti ada nilai praktek ya, walaupun kalau di olahraga itu praktek yang lebih dominan, cuman tetap aja ada nilai teorinya. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama itu afektif, kemudian ada kognitif dan psikomotor. Untuk afektif yaitu keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, seperti tugas dan lain-lain. Itu nilai sikap, respect, nilai sikap ya. Kemudian yang kedua itu kognitif. Kognitif itu ya tugas teori. Selanjutnya psikomotor. Psikomotor itu tugas praktek ya. Untuk pelaporan rapot bayangan atau rapot sementara yang akan sebentar lagi akan dilaporkan ke kalian lewat website SMA 86. Nilai yang masuk yang saya kirim ke sekolah itu dari tugas yang masuk pada akhir bulan September. Jadi seandainya kalian ngumpulin tugas awal Oktober atau akhir September, saya kirim. Kalau seandainya ada nilai kosong, kalian nggak usah khawatir. Jadi nggak usah terlalu panik. Itu nanti bisa diisi asalkan kalian mengumpulin tugas. Jadi kamu cek aja tugasnya dari awal sampai akhir, mana tugas yang belum kalian kumpulin. Oke, untuk selanjutnya, untuk proses video aktivitas ritmik. Jadi seperti yang diimbau dari awal, itu kalian bikin videonya tuh sendiri-sendiri dari rumah ya. Bukan kalian datang di tempat siapa kemudian kumpul bikin video. Jadi di proses videonya juga ketahuan. Jadi proses latarnya tuh di rumahnya masing-masing atau di satu tempat. Jadi kenapa? Karena
emang belum boleh kalian berkumpul walaupun ke rumah temen, himbauan dari pemerintah. Jadi proses video itu kalian bikin musiknya sama ya, satu kelompok itu musiknya sama, kemudian kalian bikin sendiri-sendiri di rumah. Kemudian dari 6 orang satu kelompok itu ada satu yang edit untuk menggabungkan video dari anggota untuk jadi satu kelompok. Sebelum dikirim ke di-upload dulu ke YouTube. Kemudian link YouTube-nya kamu kirim ke Google Classroom SMA 86 ya, di tugas praktek aktivitas ritmik. Kemudian setelah kamu kirim baru kamu japri saya WA. Kalau enggak di kolom komentar. Ya, prosesnya begitu. Udah ada tugas yang masuk, terima kasih yang sudah respect, udah sebenarnya ini udah akhir-akhir untuk pembelajaran aktivitas ritmik, karena setelah ini ada materi selanjutnya tentang aktivitas bela diri pencak silat. Yang sudah masuk nanti bakal saya cek dan bakal saya akan langsung masukin ke nilai-nilai yang kosong. Cuman nilai yang udah terlanjur saya kirim yang di sekolah terisi kosong itu nggak usah khawatir, di data saya pasti akan masuk nanti untuk rapot ya. Jadi tinggal kalian cek aja mana tugas yang belum, segera, karena saya ngasih waktu tugasnya tuh deadline-nya sangat santai ya, maksudnya nggak terlalu buru-buru banget. Yang jelas kalian kerjain respect dan serius kerjanya menggunakan baju olahraga SMA 86. Kemudian tugasnya ikutin sesuai dengan ketentuan gitu loh ya. Saya paham kalian di rumah itu mungkin agak stres, jenuh dengan aktivitas pembelajaran jarak jauh ini karena terlalu banyak tugas dari saya juga, mapel lain juga. Sebenarnya saya juga agak ngurangin ya, maksudnya saya bikin santai itu karena biar kalian tuh membuatnya tuh jadi bikin tugas itu maksimal karena bentuknya video. Selanjutnya untuk himbauan aja, kalian tetap di rumah aja. Kalau seandainya nggak ada kepentingan yang mendesak, yang aktivitas yang bisa dilakukan di rumah ya di rumah aja. Tapi kalau mendesak harus keluar ya tetap menggunakan protokol kesehatan. Cuman kalau misal di luar pun kalian menggunakan protokol kesehatan, tapi kalian tidak diimbangi dengan makan teratur, asupan gizi yang cukup, ya sama aja. Jadi kalian intinya jaga kesehatan. Dan aktivitas di rumah itu juga saya paham mungkin kalian rutinitas yang terulang-ulang, bangun tidur, kemudian sarapan, terus pembelajaran, istirahat, mungkin kalian main handphone. Nah, maka dari itu kalian tuh harus ada aktivitas yang menunjang aktivitas fisik. Sekarang kan kalau di rumah itu kan apa aja bisa dilakuin, olahraga pun juga bisa dilakukan di rumah ya. Yang jelas dalam waktu 1 minggu itu ada aktivitas fisik, olahraga untuk menjaga kebugaran ya. Karena kalau kita nggak sehat ya sama aja, kita tetap nggak bisa melakukan aktivitas ya. Karena lifestyle itu ada low activity, normal, sama high. Itu membedakan daya imun kita. Jadi seandainya kita terpapar, kalau misalnya aktivitas kita low ya akan kurang bagus lah untuk ini apa, pemulihannya itu akan. Tapi kalau kalian ini high activity itu akan lebih cepat imunnya untuk pemulihan kesehatannya. Jadi seandainya kamu aktivitas di rumah low activity, naikin ke normal. Jadi ada aktivitas yang menunjang untuk menjaga kebugarannya. Contohnya ya kamu olahraga di rumah, workout atau kebugaran. Kan bisa di sekarang udah canggih gitu. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang pahamnya nanti kalian bisa jawab lagi. Terima kasih sudah mendengarkan pengumuman dari saya. Seperti biasa kalau sebenarnya ada absen itu kalian gak usah nanya lagi, udah jelas kamu tinggal masuk ke channel saya di video pembelajaran, kalian tinggal tulis nama kalian di komen. Nanti seandainya di video pembelajaran mana aja ya, jadi seandainya ada yang masuk nanti di saya itu ada notifikasi, jadi gak usah khawatir nggak di absen. Asalkan kalian udah absen di kolom komentar pasti akan ke rekap. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, sabar sedikit lagi, mungkin insya Allah akan selesai pandemi ini ya. Saya juga udah kangen untuk ngajar. Saya yakin kalian juga udah kangen sama sekolah yang tatap muka langsung, nggak lewat PJJ ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.